Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RSPD Klaten dimanapun Anda berada. Berbagi rasanya kita bisa kembali hadir tentunya dalam program acara Dialog Dewan bersama DPRD Kabupaten Klaten Komisi 1. Tema yang sangat menarik ya tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes tahun 2025. Untuk membahas tema tersebut, kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya, yang akan memberikan pencerahan kepada Anda semuanya. Di samping saya ada Bapak Anwar ya, Muhammad Anwar dari fraksi PKB, anggota DPRD Kabupaten Klaten. Gimana Pak Anwar kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, semangat terus tentunya. Oke. Dan yang di tengah tentunya sudah tidak asing lagi karena sering sekali beliau ada Pak Marteni, fraksi Gerindra, anggota DPRD Kabupaten Klaten, anggota DPR tentunya yang selalu semangat juga. Kabar baik Pak Marteni? Alhamdulillah baik banget Mas. Sibuk banget ini? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Semoga enggak bosan Mas Anto ngundang saya. Tidak ada kata bosan ya. Itu kita membutuhkan beliau-beliau tentunya ya. Oke, yang terakhir di paling ujung ada Bapak Hudi Juwono. Pak Hudi Juwono ya terus ya. Oh, Pak Hudi Juwana, mohon maaf nih. Ilat Jawa ini, Pak. Kayak Pandeng. Oh iya betul. Juwana kota di Pati ya. Oke. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ya. Oh PAN ya, PKS ya, mohon maaf ada sedikit ini ya, kita revisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah sejahtera semuanya ini Pak ya. Amin. Oke. Dan pendengar tentunya terima kasih Anda telah tentunya mengikuti acara kami, dan pastinya juga isinya kepo ya dengan apa itu BUMDes yang mungkin banyak sudah paham, sudah tahu, namun kita ulas lebih lanjut ya. Selama ini mungkin kita sudah mendengar tentang BUMDes. Apa sih BUMDes? Nah ini dari yang dekat saya dulu ini mungkin Pak Anwar. Ya, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, memang akhir-akhir ini di Kabupaten Klaten marak yang namanya BUMDes. Iya betul. Apa BUMDes ini Badan Usaha Milik Desa. Milik Desa. Ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat, terutama di desa-desa, atau hal-hal yang potensi di desa dapat kita tingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi selama ini memang BUMDes ini adalah suatu program dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengangkat perekonomian khususnya di Kabupaten Klaten dan umumnya di Indonesia ini, karena dengan BUMDes ini memang betul-betul menyasar, ternyata teringat bahwa perekonomian yang ada di pelosok atau di desa, di kampung-kampung itu dengan
adanya BUMDes ini, insya Allah nanti akan terangkat ya, kita akan perekonomiannya menambah sejahtera dengan perekonomian kita untuk meningkat di Kabupaten Klaten ini. Jadi kami juga sebagai Dewan mendukung atau bisa memberikan motivasi kepada pemerintah desa supaya betul-betul dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, dengan baik lah intinya, biar nanti semua masyarakat di desa itu dapat merasakan apa sih hasil perekonomian dari BUMDes tersebut. Itu nanti kita dapat sambung lagi, tentunya potensi-potensi yang ada di desa-desa, kerajinan ataupun usaha-usaha kecil menengah di desa-desa, di kampung-kampung itu diangkat supaya nanti dengan BUMDes ini supaya tadi dapat mengangkat perekonomian di Kabupaten Klaten. Oke, jadi mengangkat potensi desa, mengangkat perekonomian melalui badan usaha yang dikelola desa sendiri ya, dengan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat tentunya. Kalau di Klaten Pak Martin ini udah berdiri semua BUMDes tersebut? Di Klaten sudah banyak, Mas. Iya? Ya, kalau semua secara SK ya. Iya, secara SK ya. Tapi secara kemandirian, kalau tidak salah baru di angka belasan. Belasan ya, belasan BUMDes. Betul-betul mandiri. Mandiri itu dalam arti sudah bisa berjalan, sudah menghasilkan namanya PADes, income buat mereka. Ya. Dan alhamdulillah Mas Anto, di Klaten itu sebagai apa ya? Role model, landmarknya di Indonesia. BUMDes Klaten, salah satu BUMDes Klaten itu berhasil secara nasional. Desa mana? Ada di Desa Ponggok. Ponggok ya, Desa Ponggok itu adalah landmark Kabupaten Klaten dan menjadi rujukan dari beberapa desa di Indonesia untuk belajar bagaimana mengelola BUMDes secara modern lah gitu. Karena apa, di BUMDes di Ponggok itu adanya program 1 kakak 1 sarjana. 1 kakak 1 sarjana? Iya. Wah, iya itu ya. 1 kakak 1 sarjana. Menyentuh langsung ke keluarga ini. Iya, yang dibiayai dari desa tadi. Ataupun dari kata lain desa. Oke, jadi terangkat untuk perekonomian termasuk derajat pendidikan mereka ya. Iya. Landasannya apa sih Pak? Landasan hukum atau pendirian dari BUMDes? Sebenarnya landasan hukum di BUMDes itu banyak Mas, kayak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 kan gitu. Jadi itu sebagai landasan hukum pemerintahan desa kan gitu. Sebenarnya sudah di mohon maaf kalau salah karena itu pengertian saya kan. Betul, gitu. Ya. Udah diwajibkan BUMDes desa itu mempunyai BUMDes karena apa? Itu untuk menyokong. Sejak tahun berapa Pak itu? Itu udah dimulai udah lama. Udah lama gitu. Ya udah lama. Kalau kita flashback tahun saya sebagai mohon maaf saya anggota dewan pertama kali 2014 saja itu sudah jalan. Sudah kan? jalan. Oke. Karena bagaimanapun BUMDes itu menjadikan kemandirian desa. Walaupun sekarang kita masih disupport oleh desa ya, maksudnya desa itu masih support dengan adanya dana desa. Betul. Tapi yang kita tidak tahu Mas, ke belakangnya apakah dana desa itu masih akan berlanjut atau tidak. Kebijakan politis ini. Iya, karena itu kebijakan politis. Tapi kalau BUMDes, ya dah setidaknya kalau BUMDes itu bisa berjalan dan sudah bisa, mohon maaf tadi menghasilkan income ataupun tadi dengan adanya beasiswa kepada warganya, otomatis perputaran desa atau perekonomian daripada pemerintah desa bisa berjalan. Betul. Jadi waktu BUMDes ke BUMDes dana dari desa, bantuan dari pemerintah pusat ataupun kabupaten yang dalam arti kekhususan kepada desa itu sudah tidak ada, desa sudah mandiri. Oke, bahkan bisa untuk nanti bisa membantu untuk pemerintah juga ya di luar dari desa tersebut ya, membantu PAD mungkin nanti suatu saat ya. Syaratnya satu, ya. Kadang di Klaten masih latah Mas. Latah dengan daerah lain. Iya. Oke. Daerah lain yang hasilnya dengan kolam. Wah, pengen kolam semua. Kolam semua. Gitu ya. Oke. Karena ada salah satu contoh juga BUMDes di daerah saya, Mas. Dapil saya. Kita tidak punya sumber
air. Sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya bukan di air. Bukan di air. Tapi agraris mungkin. Ya, pertanian tapi latah. Latah. Bikin waterboom. Waterboom. Lewat airnya. Dari air dalam tanah yang tentunya Iya. air permukaan mungkin bahaya juga dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke. Latah-latah Oke. itu. Yang kedua ya jangan membunuh perekonomian yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Mungkin ada suatu toko retail yang tentunya membunuh kiri kanan yang Iya. warganya itu ya. Kalau bisa potensi tersebut jangan latah ya. Memang Iya. kita menggali apa yang ada. Yang ada Yang dan ada. tidak Betul. bersinggungan langsung Mm-mm. dengan penduduk setempat. Oke. Misalnya penduduk mayoritas pedagang kelontong, bumdesnya kayak swalayan, mateni Betul sekali. Harus memperhatikan dampak warganya tentunya ya. Oke. Kemudian ini secara umum BUMDes difungsikan seperti apa Pak Udi? Seperti tadi ya. Kalau secara umum memang apa fungsi BUMDes tersebut sudah berjalan dengan baik? Ya, secara garis besarnya tujuannya memang itu ya untuk tapi ada beberapa memang sudah berjalan dengan bagus dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dari BUMDes itu sendiri kan tercapai untuk peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan itu semuanya sudah tercipta. Paling enggak kan nanti dari BUMDes itu bisa mendapatkan PAD desa sendiri ya. Selain itu skala dalam pengangguran itu bisa sedikit terpecahkan karena banyak warga desa itu yang juga banyak yang nganggur bisa dimanfaatkan di situ. Seperti BUMDes di dekat daerah sekitar saya itu kan daerah mana Pak? Saya dari dekat Jomboran Pak. Yang ada itu alhamdulillah itu kafe sawah itu sampai sekarang masih eksis begitu banyak pengunjungnya. Kebetulan ya pengelolaannya juga sudah begitu masif, bagus pengelolaannya. Selain itu daerah itu sendiri mempunyai view yang kebetulan bergeraknya BUMDesnya di kafe yang di kafe ya, kopi sawah itulah. Iya betul. Itu sampai sekarang view pedesaan sawah. Jadi kalau melihat orang datang situ banyak sekali yang terpesona. Ternyata ada di sini seperti ini yang kita nggak tahu gitu ada. Betul. Itu. Sekarang masih terus yang satu lagi itu yang di daerah Kalikota itu dia memanfaatkan potensi desa ada lahan kosong terus dibuat seperti grand untuk camping gitu loh. Ada outboundnya seperti itu. Sehingga dari situ kan kemarin juga sering ini masih banyak tahap-tahap persiapan. Sehingga bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya sehingga kan membantu untuk peningkatan masyarakat yang nganggur lah jadi untuk menyelesaikan sedikit masalah keuangan paling tidak. Betul, manajemen keuangannya harus lebih baik lagi dan tentunya harus meningkat, tidak ada puas diri di situ. Kemarin ya seperti yang untuk yang di Jomboran yang kafe sawah itu kebetulan kan sebelumnya belum ada live musik, sekarang sudah ada. Selalu berhias terus ini. Kebetulan juga ada dana desa itu sehingga bisa memanfaatkan itu untuk tambahan untuk memfasilitasi itu, mengembangkan itu. Pak Martin, prinsip pengelolaan BUMDes seperti apa sebenarnya? Tadi kan sudah disampaikan Pak Udi juga, pengelolaan harus baik supaya. Sebenarnya prinsip pengelolaan BUMDes itu kan secara struktural ada direkturnya. Ya sebenarnya hampir kayak perusahaan sih. Karena ada manajemen. Statusnya kan badan usaha milik desa. Berarti kan pengelolaannya ya memang struktural kayak secara tidak langsung ya hampir sama dengan seperti perusahaan. Direktur ada keuangan dan lain sebagainya kan. Cuma kalau tadi saya mengambil dari Mas Budi kan dari Pak Budi tadi bagus di Jomboran sama tadi Kalikota dia bisa potensi mengambil atau memanfaatkan potensi desanya yang begitu masif kan betul. Jadi tidak latah kan. Tidak latah. Kenapa nggak pakai air kan? Karena nggak latah ya Pak. Karena nggak ada air Mas. Walaupun kalau nggak salah sungainya juga ada. BUMDesnya selatan Bagaswara sih ya? Iya, betul. Ada sungai yang dekat jembatan, ada jembatannya. Ngambil airnya tinggi, betul. Melihat kendala tentunya juga ya, siapa ada. Kebetulan yang diutamakan view itu tadi. View tadi ya, view sawah tadi ya. Orang-orang datang situ makan dengan nyaman dengan keindahan. Dan tentunya masa desa benar-benar diberdayakan. Iya, itu hampir 100% warga desa sekitar lah yang sebagai
kasir, sebagai pelayan, sebagai sebagai struktur organisasi juga orang sekitar. Mungkin sedikit saya flashback ke dulu, pernah lewat situ tuh sepi. Iya. Ya sekarang jadi mungkin salah satu jalan untuk alternatif jalan juga karena rame ya. Oke. Sampah betul sekali ya. Itu salah satunya mungkin dari efek positif BUMDes ya, bisa selain memberdayakan juga membuat pengelolaan lingkungan lebih baik. Oke. Lalu Pak, jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes diklasifikasikan menjadi 6 itu apa saja nih Pak Anwar mungkin, atau menambahkan Pak Martin? Boleh. Ya, klasifikasi BUMDes ada BUMDes yang maju, mandiri, jadi BUMDes berkembang. Jadi itu sebenarnya klasifikasi dari BUMDes kemajuan BUMDes. Oke. Ya, sampai yang baru terbentuk yang nomor 6, ibaratnya cuma gitu. Jadi itu benar-benar klasifikasi tingkatan BUMDes itu sudah sampai di mana kan gitu. Iya, betul. Yang terakhir adalah yang paling akhir adalah maju tuh, Mas. Maju ya, tentu ya, itu penting. Maju ya. Di Klaten itu kalau tidak salah maju ada sekitar 12 atau 14 gitu. Oke. Ya, termasuk kayak tadi Ponggok, terus tempatnya Mas Tempat Budi itu Jomboran tadi. Kalau secara yang sudah ber-SK ke Kumham ya, SK Kumham itu kalau tidak salah terakhir di berapa ya, 2 tahun yang lalu. 2000 ini 2024, 2023, 2005 ya, 2023 terakhir saya updating data, mohon maaf 2 tahun lalu berarti ya. Itu di 32 Mas. 32. Dari 391 Desa. Bukan 401 karena yang 10 kelurahan ya, tidak ada BUMDes ya. Tidak ada BUMDes gitu. Jadi baru sekitar 32 kalau tidak salah. Itu yang sudah mempunyai badan hukum sampai diakui oleh Kumham. Tercatat, bukan diakui, tercatat. Targetnya tahun ini? Kita terus target maksimal. Genjot terus sampai 391. Karena itu tadi 100% targetnya. Ya, karena bagaimana desa itu memang betul-betul bisa mandiri. Bisa bantu. Jangan cuma berharap dari bantuan pusat. Dana pusat ya. Dana pusat ataupun daerah, provinsi ataupun kabupaten. Tapi juga selama ini masalah permodalan. Betul. Ya, memang wah, ini kendalanya ini Pak Anwar. Apa sih kendala Pak? Kendala tantangan BUMDes atau tantangan BUMDes itu salah satunya dari dana. Selama ini memang BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten itu disupport dengan dana desa, betul, kemudian APBD, kemudian dana pusat. Nah ini biar nanti support dari bantuan-bantuan tersebut lama-kelamaan kita habiskan supaya nanti bisa BUMDes itu bisa mandiri, Mas. Biar nanti masyarakat juga ikut disertakan di dalam BUMDes itu tersebut supaya apa? Supaya nanti saling mengingatkan, saling berkompromi, saling kesepakatan dan sebagainya. Biar salah satu daripada usaha UMKM di desa yang belum ikut BUMDes itu biar nanti tidak terganggu dan sebagainya. Berjalan dengan mulus, BUMDes berjalan dengan baik, masyarakat sendiri yang UMKM itu berjalan, apalagi kalau nanti bisa bekerja sama di antara potensi masyarakat dengan BUMDes itu sendiri. Kita angkat bersama nanti bekerja sama dengan BUMDes desa yang lain. Jadi dimungkinkan untuk bekerja dengan BUMDes daerah lain ya, boleh. Intinya barteran, Pak. Barteran. Dari barteran ini memang nanti bisa dikolaborasikan biar nanti BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten ini bisa meningkat, bisa maju. Tupoksinya kita memang ke depan BUMDes itu memang harus betul-betul maju di Kabupaten Klaten karena sudah nyata itu membantu perekonomian di Kabupaten Klaten. Ini sudah nyata, walaupun baru beberapa di Kabupaten Klaten ini ternyata di Ponggok sendiri sudah menjadi ikon di Kabupaten Klaten ini juga menjadi tolak ukur secara nasional bahkan internasional untuk masalah BUMDes ini. Jadi tadi menjawab untuk tantangannya dan strateginya tadi seperti itu ya. Ada kerjasama masyarakat dengan BUMDes juga dengan BUMDes yang lainnya gitu ya. Lalu mungkin
yang jadi 2025 ini masih sama 2025 dengan 2024 ya tantangannya Pak Martin. Ya, sebenarnya tantangannya sama Mas, cuma tadi kalau permodalan, kalau tidak salah kita di pemerintahan daerah sekitar 2015 atau 2016 itu kita memberikan stimulus pembentukan kepada BUMDes dengan nominal kalau tidak salah karena udah beberapa tahun yang lalu. Itu per BUMDes itu hampir 100 juta. 100 juta per BUMDes. Dan itu bergulir di tiap anggaran bergantian. Terus yang kedua, tantangan yang kedua ini Mas, BUMDes bersama. Oke. Itu yang peralihan dari program PMPM dulu. PNPM ya, oke, mandiri. Apa itu yang di kecamatan kan. Betul. Nah, itu karena induknya kan itu zaman pemerintahan SBY program itu, dan itu induknya sudah tidak ada kan ibaratnya. Betul. Nah, itu kalau tidak salah kemarin di peraturan apa gitu saya lupa, itu akan di merger ataupun dijadikan BUMDes bersama. BUMDes bersama di UPK itu kan biasanya tiap kecamatan. Nah, nanti BUMDes bersama, anggotanya adalah desa di kecamatan setempat. Oke, dan semoga segera terwujud ini ya dulu. Sudah berproses Mas. Sudah berproses ya. Kayaknya ada 1 atau 2 gitu yang sudah mulai bergabung. Mulai terbentuk. Karena kan itu sebenarnya bukan bergabung Mas. Tapi kan bisa dikatakan bukan merger ya, bukan tapi merger. Perusahaan pertama yang dulu dikelola selaku PMPM dikelola oleh mereka. Terus sekarang dulu kan desa menjadi anggota ataupun pemilik saham. Betul. Nah, sekarang statusnya aja yang berubah statusnya. Oke. Lalu Pak Udi, tentunya dari DPRD kan selalu mendorong itu ya. Apa yang tantangan dengan untuk supaya BUMDes yang tadi berapa persen masih belum terbentuk? Tantangannya apa sih sebenarnya, kok kayaknya agak kesulitan, baru 30 ya dari 390. Ya, beberapa kendala yang salah satunya yang klasik itu ya sumber daya manusia ya Mas. Sumber daya manusia dan kapasitasnya. Kadang banyak masyarakat itu yang belum peduli dan belum paham apa itu BUMDes. Dan sebagian besar mereka itu sering kurang memahami bahwa BUMDes itu untuk bahasa awalnya, untuk awal kegiatan harus gotong royong lah baru menikmati. Tapi kan kebanyakan masyarakat itu ingin instan gitu loh, seolah-olah seperti kerja terus digaji gitu. Padahal ini kan harusnya kerjanya ada perjuangan, proses harus dari babat alas dulu, dari nggak ada dibikin ada, terus nanti peningkatan kapasitas semua pengurusnya itu, dan nanti kita dari dewan yang bisa mengomunikasikan dengan Dispermades biar terus diadakan pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade kapasitas setiap manajerialnya itu loh. Jadi SDM-nya. Nah, itu saja konsultan juga yang konsultan yang mungkin harus didatangkan juga, karena kan mungkin kalau untuk menggali potensi kadang-kadang potensi awam ya. Belum tahu apa yang bisa dikembangkan di situ kan. Tadi Pak Martin sampaikan juga adanya cuman mungkin petanya aja nggak subur, itu kan mungkin juga pusing namanya. Latah juga ini ya. Oke. Ya, Pak Anwar memang tadi disampaikan Pak Udi dan Pak Martin juga banyak tantangan kendalanya. Lalu dari DPR juga tentunya selalu intens ya untuk turun tentunya memberikan strategi apa sih 2025 ini Pak, mungkin yang bocoran sedikit mungkin dari programnya pemerintah Pak. Jadi programnya pemerintah itu lewat Dispermades atau lewat UMKM itu memang menerobos untuk diadakannya pelatihan tadi. Diadakan pelatihan kepada masyarakat biar masyarakat itu juga punya bekal untuk akan mengetahui apa sih sebenarnya BUMDes itu, karena memang masyarakat ini masih belum terpanggil akan adanya BUMDes tersebut. Jadi biar nanti kita mendorong lewat program pemerintah tadi Pak Agung, jadi nanti lewatnya Dispermades diadakan pelatihan nanti terobosan itu diadakan pelatihan supaya masyarakat itu betul-betul punya modal, punya pengalaman, punya
apa ya namanya pondasi Ya. yang nyata, biar nanti ke depan tahu tentang BUMDes itu memang kita terbatas dengan SDM tadi juga. Oke. Dengan SDM itu nanti kalau memang betul-betul SDM itu nanti kita adakan dengan bekerja sama dengan pemerintah, dengan dasar latihan-latihan tadi, biar bisa nanti ke depan mengetahui, dan masyarakat pun tidak asing lagi yang namanya BUMDes. Bisa bergabung dengan BUMDes, dengan pemerintahan desa untuk membangun desanya masing-masing, terutama di daerah-daerah yang tergaris miskin. Iya. Kemarin memang terus terang di desa saya Pak Agung Okay. memang tergaris desa miskin ekstrim. Oh, miskin ekstrim ya Pak. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah enggak lagi. Sudah enggak lagi. Karena BUMDesnya berjalan dengan baik. BUMDesnya berjalan dengan adanya baru ini ya belum begitu melejit, belum, akan tetapi dengan adanya ruko-ruko, dengan adanya gedung yang ada di desa kami, jadi kita potensi ya untuk peningkatan PADes di desa kami masing-masing. Alhamdulillah sekarang sudah tidak menjadi desa yang miskin ekstrim. Itu Pak Agung ya, memang harus ada pengentasan kemiskinan itu tadi untuk menyambung untuk BUMDes tadi. Iya, betul. Pak Martin, jadi memang sebenarnya Klaten itu potensinya banyak sekali, kearifan lokal. Saya juga mungkin banyak yang mendengarkan juga atau menyaksikan ini. Punya ide apa sih Pak? Banyak sekali potensi sebenarnya. Selain air tentunya, air udah kita tahu ya. Ada apa saja di Klaten loh Pak ini? Ya, sebenarnya BUMDes dari 391 tadi sudah terbentuk, Mas. Sudah terbentuk. Saya yakin dan by data sudah. Cuma tadi yang 33 itu bukan baru 33 Mas. Tapi 33 tadi sudah sebagai klasifikasi adalah maju. Oke. BUMDes yang sukses maju. Yang sudah sukses ibaratnya. Oke. Untuk yang lain ada yang baru mandiri itu ya sudah bisa berjalan, sudah tidak menjadikan beban daripada APBDes, cuma belum bisa menghasilkan optimal. Belum optimal ya, artinya. Oke. Walaupun kadang sudah bisa masuk ke memberikan support atau memberikan tambahan kepada pendapatan desa, cuma belum bisa optimal. Oke, jadi masih sudah terbentuk semuanya ya. Yang 33 itu yang udah keren. Yang lain menuju ke keren. Harus ya 2005 nih Pak. Oke. Tadi kembali ke tadi Pak, kita potensinya banyak kan Pak ya? Banyak potensi. Kita punya wisata sisi selatan ada wisata alam kayak pegunungan ya itu ya. Walaupun kemarin sempat kena badai bersama angin apa ya? Puting beliung atau angin Covid. Oh itu ya. Ya di ini kan ada kayak di mana? Gunung Gajah. Ya. Itu adanya kemarin Bukit Watu Perahu. Bukit Cinta atau Watu Perahu. Itu Watu Perahu. Terus potensi alam ya. Adanya potensi apa ya namanya bukit apa itu yang dari pohon banyaknya pohon apa? Cemoro Sewu. Oh, Cemoro Sewu. Ya, dulu kan sempat sudah viral, udah bagus. Sudah mau menuju ke klasifikasi maju, sukses. Badai tersebut datang akhirnya merangkak lagi dari merangkak ini. Oke. Ini baru merangkak lah kan gitu. Iya, tapi banyak potensi sebenarnya Klaten ya, tergantung semangatnya gitu nanti. Kayak di desa, salah satu desa di Kecamatan Cawah sekarang adanya yang dulu hanya lapangan. Iya. Hanya lapangan, kalau sore buat main bola, kalau pagi buat mengembala ternak. Awalnya sekarang dibangun sudah kayak pasar. Ada panggungnya mungkin juga nanti. Ya, ada kayak taman, ada joglo, ada landmarknya juga. Kok saya ingat Barepan jadi? Iya. Ada landmarknya juga kan, sebagai patung Iya, apa itu kayak betul. Menjadikan sana sebagai tempat kearifan lokal ya. Tahunan, kan, betul. Ada festival itu ya. Festival tahunan. Betul. Itu kan bagian daripada mengangkat potensi.
Berarti itu bagian dari mungkin menjaga kearifan lokal di Klaten ya. Iya. Tentunya kalau tidak dijaga juga akan punah nantinya ya, mengenal generasi muda. Jadi tentunya ini SDM-nya kebanyakan itu sebenarnya desa betul. Membeli petani, membeli gabah apa-apa itu nanti disalurkan. Bisa juga penyediaan alat transportasi, sarana prasarana pesta gitu kan bisa kan. Kan tidak hanya sekedar kita membuat. Nah itu tadi kan dari hasil pendalaman dari potensi tadi ya. Itu tadi bisa tergantung desa itu mau apanya seperti itu kan harus dia potensinya dulu kita singkap dulu lah, kita gali, setelah ketemu baru kita kembangkan seperti tadi. Nah selama itu tuh memang itu tadi kita cuma ikut-ikutan, yang lain seperti ini. Yang memang dekat saya juga ada. Karena sukses kan, tinggal niru aja kan gitu kan. Oke ya, ya semoga nanti kita bisa apa ya lebih menggali potensi desa masing-masing. Kan punya identitas lebih unik kan ya. Wah, punyanya Pak Martin di sana ternyata ada festival apa, kembangkan itu Pak Anwar, Pak Udi juga. Oke. Kalau di tempat saya sudah ada ini pasar tiban atau lapanan, Pak. Oh. Jadi, tiap lapan sekali diurutkan RW per RW untuk apa potensinya dari masyarakat RW itu nanti buka lapak. Dijual di situ. Jadi pemerintah desa menyediakan. Ngejar lapaknya ya. Oke. Desa mana? Desa Candirejo. Candirejo. Promosi sekalian boleh. Tinggal promosi ya. Oke. Baik pendengar, tentunya pemirsa, memang kalau kita bahas tentang BUMDesa ini banyak tantangannya, banyak sekali strategi dan potensi yang bisa dikembangkan, dan beliau-beliau salah satu yang nanti mengawasi, mendorong tentunya. Kita percayakan beliau-beliau pasti insya Allah ya. Karena keyakinan itu pasti ya. Oke, closing statement ini tentang BUMDesa, monggo silakan yang dari dekat saya dulu, Pak Muhammad Anwar, silakan closing statement, monggo. Atau kata mutiara boleh, atau mungkin sedikit strategi BUMDes atau salam. Bagi para pemirsa pendengar radio RSUD Kabupaten Klaten, bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Klaten Komisi 1, tentunya ini harus betul-betul, marilah saya akan mendorong sebagai perwakilan yang ada di khususnya DP 1 ini, biar nanti BUMDes di DP 1 ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Yang intinya bagi pengurus BUMDes yang ada sekarang, karena Anda itu sebagai monitornya, sebagai promotornya, harus semangat dengan kepengurusan panjenengan sebagai pengurus BUMDes, biar nanti BUMDes Anda itu berkembang dengan pesat, artinya dapat mengangkat perekonomian desa masing-masing. Terima kasih. Oke, Pak Martin gong saja nih, gongnya ya, saya konsisten ini Pak Udi dulu ini. Pak Udi silakan. Ya, mari kita coba terus membumikan BUMDes, semoga dengan BUMDes itu bisa mensejahterakan rakyat Klaten. Oke, silakan Pak pembawa gongnya untuk closing statementnya. Closing statement terakhir, Mas. Betul. Tapi masih berlanjut besok-besok ya. Oh, untuk tinggal nunggu undangan. Undangan, siap. Yang penting kepada kepala desa, bagaimana BUMDes yang sudah ada, yang kalian miliki, kalian jalankan dengan direktur BUMDes yang sudah ada. Mari masih semangat bagaimana BUMDes bisa menjadi BUMDes maju, yang bisa optimal memberikan program yang sesuai dengan apa yang ada di desa masing-masing. Siap, terima kasih Pak Martini. Dan pendengar, tentunya kita berharap BUMDes di Kabupaten Klaten nanti keren semuanya, 391 kita akan bersama, dan tentunya perlu juga pemberdayaan dari masyarakat, dan Anda sebagai masyarakat Klaten maju, kita bangun desa masing-masing. Oke, terima kasih kebersamaannya. Juga terima kasih kepada ini Pak Muh Anwar atas kedatangannya dari fraksi PKB anggota DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Martini fraksi Gerindra anggota DPRD Kabupaten Klaten, juga yang terakhir Pak Udi Juwono fraksi Partai Kesejahteraan Partai PKS Keadilan Sejahtera. Mohon maaf ya, terima kasih kehadirannya, dan terima kasih kepada ketua SPK dan Anda semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Jumpa kembali di lain kesempatan, semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tune 91,6 FM RSPD Klaten.